Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang 10 ekor indukan dengan 1 ekor pejantan dalam jangka waktu 2 bulan hasilkan 100 ekor DOE anakan entok. Nah, untuk teman-teman sekalian, sekarang ini jangan ragu dalam berbudidaya entok, karena dalam beternak entok kita bisa memiliki konsep yang mana konsep tersebut bisa kita terapkan agar kita tidak keliru dalam beternak entok, yang mana teman-teman sekalian itu membeli dua sistem sekaligus. Yang contohnya membeli anakan entok, terus teman-teman sekalian membeli basor dan indukan, terus membeli lagi anakan entok lagi di usia 3 bulan. Nah, itu sangat repot ya kawan-kawan sekalian kalau kita beternak entok itu berbeda-beda usia, khususnya pemula. Nah, kita di sini mau cari apa teman-teman sekalian? Kalau kita membesarkan anakan entok dari kecil, nah itu ribet teman-teman sekalian, karena dia butuh perhatian khusus. Nah, yang kedua, kalau kita beli lagi anakan entok usia 3 bulan, kita beli lagi entok dewasa. Nah, di sini dari segi pakan aja udah kurang maksimal, karena berbeda usia, maka yang kecil ya bakalan kalah makan teman-teman sekalian. Jadi saran saya, kita harus memilih apa yang akan kita ternakkan. Jadi mau kemana ini entok kita ini, mau dikemanakan. Nah, kalau kita beli usia 3 bulan berarti kan untuk dibesarkan, untuk dijadikan indukan ataupun untuk dijual daging. Nah, kalau untuk anakan juga akan dibesarkan juga pula untuk dikonsumsi ataupun dijadikan induk. Nah, jadi dengan konsep kita kali ini, kita akan membeli indukan dan juga basor. Jadi kita satu konsep aja, jadi nggak kebingungan dari segi pakan. Karena pakan anakan entok usia 1 hari dengan entok yang sudah dewasa ini berbeda teman-teman sekalian. Nah, jadi karena kita memilih indukan dan juga 1 ekor pejantan, nah dalam jangka waktu 2 bulan target kita itu sudah harus memiliki 100 ekor anakan entok. Nah, simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, awal mulanya itu kalau mau beternak entok khususnya 10 ekor itu kita bisa membeli indukan di beberapa tempat, tapi jangan di tukang potong ayam ya teman-teman sekalian, karena biasanya kalau sudah dijual di tempat potong ayam itu entoknya kurang bagus. Nah, dan juga sudah sortiran, jadi biasanya itu yang entok yang tidak layak untuk dijadikan indukan itu dijual ke tukang potong. Nah, dan juga tukang potong itu sudah banyak juga ya teman-teman sekalian, bakteri, virus, namanya juga kita nggak tahu ya. Ayam-ayam mana yang sehat. Nah, sudah entok kita tercampur dengan ayam-ayam tersebut, terkena bakteri atau apa segala macam lah, banyak lah virus kalau di tempat tukang potong. Nah, namanya juga tukang potong untuk dikonsumsi, bukan untuk kita beli dan dipelihara lagi. Saran saya, belilah kepada peternak-peternak entok yang dekat-dekat rumah teman sekalian, jadi enak mantaunya, tahu indukannya, tahu kesehatannya. Nah, kita juga bisa melihat secara langsung entoknya bagaimana. Nah, jadi kita beli di beberapa tempat, contohnya 5 ekor di tempat satu tempat, 5 ekor lagi di tempat yang lain, sehingga tidak terjadi anakan entok indukannya tadi inbreeding. Ataupun bisa kita beli di satu tempat 10 ekor sekaligus, tapi basornya jangan, pejantannya jangan ya. Pejantannya beda kandang, jadi genetikanya masih bagus terjaga. Nah, belilah indukan-indukan ataupun diri boleh teman-teman sekalian. Diri di usia 6 bulan dia mau bertelur itu, nah itu boleh. Ataupun indukan yang masih muda. Cara membandingkannya atau membedakan induk muda itu, lihat aja di bulu sayapnya. Bulu sayapnya itu masih belum ada yang kering, masih belum ada yang rapuh, jadi masih mulus, masih cantik nih seperti yang ada di video ini. Ini masih, walaupun induk pun, adapun induk dia masih muda karena bulunya masih rapi. Nah, itu kan ada yang putih kering tuh bulunya.
Nah itu udah sedikit tua, tapi nggak apa-apa teman-teman sekalian, itu produktivitasnya masih tinggi. Nah kan teman-teman sekalian ingin membelinya itu untuk jangka panjang, jadi pilihlah kalau bisa jangan yang kering-kering bulunya, nah, masih bagus, yang masih sehat. Nah setelah kita membeli indukan dan juga 1 ekor pejantan, itu jangan langsung dicampurkan, biarkan indukannya diumbar dulu, pejantannya jangan diumbar sampai lebih kurang 1 minggu, biar entok-entok ini terbiasa dengan pakan yang ada di kandang kita. Jadi dia biarkan dulu beradaptasi dengan pakan kita, jangan langsung dikawinkan teman-teman sekalian, dan juga baksonya juga. Nah selama 1 minggu dia beradaptasi, teman-teman sekalian sambil mencicil membuat petarangan telur entok yang rapi, yang bersih, sehingga entoknya tidak malas bertelur dan juga senang bertelur di tempat yang teman-teman sekalian itu sediakan. Jadi saran saya untuk membuat tempat petarangan telur itu menggunakan media pasir, bisa pasirnya benar-benar pasir kering ya, dikeringkan dulu, dijemur sampai benar-benar kering. Nah itu boleh, itu rekomendasi saya. Nah boleh juga menggunakan dedaunan, boleh seperti daun pisang, bisa dicampur dengan daun serai. Daun serainya juga harus kering, dijemur dulu. Nah itu untuk mencegah gurem teman-teman sekalian, karena aromanya tidak disukai kutu, khususnya kutu unggas. Itu sepengalaman saya itu kalau pakai daun serai, gurem ataupun kutu itu menjauh lah kalau kita kasih daun serai. Nah setelah 1 minggu entoknya kita bisa lihat sehat, induk tempat petarangan telurnya yang paling utama sudah selesai sesuai dengan jumlah indukan. Nah kalau indukannya 10, maka tempat petarangan telurnya 10, jangan 5 teman-teman sekalian. Nanti terjadilah dalam satu petarangan telur itu 2 indukan, mau kadang 3, buatlah sesuai jumlah indukan yang ada di kandang. Kalau 10 indukan berarti 10 juga tempat petarangan entoknya. Nah setelah 1 minggu kita campurkan antara basor dan juga indukan. Nah terjadilah proses perkawinan lebih kurang 1 minggu lebih sampai ia akan bertelur teman-teman. Nah biasanya dia bertelur itu selama 2 minggu, tergantung telur yang akan ia keluarkan. Telur yang akan ia keluarkan biasanya kalau di kandang saya itu 18 butir, paling sedikit 15 butir. Jadi kita buat aja rata-rata 15 butir teman-teman sekalian. 15 butir telur untuk dieramkan selama lebih kurang 30 hari lebih kalau untuk dientok. Nah kenapa kita buat 2 bulan? Jadi dari proses perkawinan, bertelur, mengeram sampai dengan menetaskan telur entok itu dia waktunya pas. Nah kita buat estimasi rata-rata perindukan itu bertelur itu 15 butir. Nah setelah 15 butir maka kita hitung-hitung dari indukan dan telur. Kalau 15 butir dikali 10 maka telurnya sudah kita dapatkan 150 butir. Nah dalam jangka waktu 3 bulan, 1 bulan itu dalam proses pengeraman, pejantan itu kita karantina lagi, jangan dilepas. Biasanya dia akan mengganggu indukan-indukan yang lagi mengeram teman-teman sekalian. Jadi kita kandangi aja dia selagi semua indukan bertelur. Nih dalam catatan, semua indukan lagi bertelur itu lagi mengeram itu kita kandangi. Lagi mengeram ya teman-teman sekalian, kita kandangi. Tapi kalau tidak semuanya ngeram, bolehlah kita lepas pejantan tadi. Nah 150 ekor butir telur tadi kita buat estimasi aja per satu indukannya tadi. Yang netas ya, yang netas itu hanya 10 butir aja. Jadi dalam jangka waktu periode pertama itu populasi kandang kita sudah menambah 100 ekor anakan entok. Nah jadi gampang sebenarnya teman-teman sekalian dalam berbudidaya entok ini. Sebenarnya gampang, yang penting apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, kalau kita serius, tekun, pasti akan berhasil teman-teman sekalian. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya hasilnya bakalan setengah-setengah. Jadi kita harus benar-benar meluangkan waktu. Namanya kita masih merintis, kalau merintis ya jangan main-main teman-teman sekalian. Kalau masih merintis ya kita harus benar-benar serius dalam beternak entok. Walaupun hanya beternak entok teman-teman sekalian, kalau kita serius apapun bisa kita dapatkan. Nah
Kalaupun kita bisa jual lah anakan entok tadi dikali berapa ekor, kayak kita kali yang paling murah kali aja ya, dikali 10.000, dalam 2 bulan itu kita sudah mendapatkan omset sekitar 10.000 dikali 100 sudah 1 juta rupiah. Kalau kita buat aja lah biaya pakan 500.000 itu udah besar kali teman-teman sekalian. 500.000 kita dapat uang 500.000 keuntungannya. Kalau lah anakan entok tadi bisa menetas per indukannya 12 ekor, maka hasilnya 120 ekor teman-teman sekalian. Jadi bisa 1.200.000 juga itu uangnya. Jadi 200.000-nya bisa untuk biaya pakan, 1 jutanya bisa untuk penambahan modal atau penambahan induk, pembuatan kandang untuk anakan entok. Nah, itu bisa kita jual, ataupun kalau teman-teman sekalian sabar dalam beternak entok ini, kita keluar uang lagi dulu dari kantong nggak apa-apa untuk membesarkan anakan entok kita ini tadi sampai panen. Nah, sampai panennya itu usia berapa bulan? Biasanya untuk dijual kilonya itu di usia 3 bulan. Itu udah berat-berat teman-teman sekalian. Ada yang 2,5 kg, ada yang mencapai 3 kilo, itu basor ya. Ada yang 1,5 kg kalau betinanya. Nah, dari situ teman-teman sekalian bisa jual separuh. Separuhnya dijual, 50 ekornya, 50 ekornya dipilih banyakan betina-betinanya. Jadi di periode 3 bulan ke depan usia anakan entok kita ini tadi sudah mencapai 6 bulan, itu bisa kita kawinkan lagi dengan populasi indukan 60 ekor sama betina di awal kita tadi. Nah, jadi kalau bisa dapat 50 ekor lagi indukan dari anakan entok kita besarkan, nah itu sudah banyak ya, dicampur dengan indukan kita yang setiap 2 bulan sekali bisa menghasilkan 100 ekor anakan entok. Jadi kita bisa putar-putar terus teman-teman sekalian, jual anakan, beli pakan, simpan, jual anakan untuk memberi makan indukan dan membesarkan anak-anak entok yang akan kita besarkan nantinya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian yang mau memesan khususnya entok jumbo ya, entok jumbo kita ready banyak nih, kita ready banyak. Kalau entok lokal kita udah sold out habis ya. Nah, untuk entok jumbo, entok milenial ada semua, tapi pelajari dulu apa yang akan teman-teman sekalian beli, karena entok jumbo dan entok lokal harganya berbeda. Lebih mahal entok jumbo karena segi bobot badannya jauh lebih besar dibanding entok jenis lokal. Oke teman-teman sekalian, sekian dulu penyampaian saya dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.